Oke, jadi hari ini saya akan mereview sebuah unit senapan PCP, sebuah unit senapan PCP yang biasanya saya gunakan buat kegiatan berburu hama ya, kegiatan berburu hama seperti contohnya. Sebenarnya saya ada dua. Sebenarnya kalau buat ini unit bocap saya ini dia biasanya saya gunakan kalau buat nembak kayak buruan-buruan yang sedang, contohnya biawak, terus musang. Kalau codot small game ya, codot, kadang codot kalong. Musang sih paling sering musang karena kan musang masih banyak ya di wilayah Pulau Jawa ini ya, musang. Nah, untuk spesifikasi dari unit bocap yang saya pakai ini untuk tabung dulu deh. Untuk tabung saya menggunakan tabung bocap komposit ya, bukan dural, bocap komposit, kapasitasnya 500 cc, dimana bocap komposit 500 cc ini sebenarnya dia bisa nyimpen tekanan angin bisa sampai 4500 PSI ya, 4000 ya, 4000 PSI. Namun kita juga harus lihat dari segi regulatornya, regulator ini sama dari segi chamber ya, chamber ini siap atau kuat nggak buat menampung atau memasukkan angin tekanan setinggi itu, karena kan ini chamber lokal. Di sini tertulis max pressure masih maksimal tekanan 2700 PSI. Berarti chambernya ini bukan hanya bisa maksudnya amannya dimain di tekanan angin 2700 PSI kalau kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Lanjut ke dari segi yang tadi saya bilang ke segi regulator. Kalau buat regulator di sini saya menggunakan regulator paintball Taiwan ya, regulator murah. Di sini saya pakai cuma asal yang penting ada regulatornya biar stabil gitu, nggak pakai regulator kayak Altaros atau Ninja yang kelas-kelas atas. Saya menggunakan regulator paintball Taiwan, tapi saya di sini udah ganti springnya ke spring Jerman. Lanjut ke laras ya. Laras di sini saya menggunakan laras AS Super ya. Laras AS Super ini bener-bener Jos Marco Jos ya, buat ini laras lokal ya, laras lokal buatan Bogor. Ini bener-bener mantep larasnya, laras AS ini ya. Laras ini dia bisa, kalau kita unitnya memadai, dia bisa 40 meter nitik ya, akurasinya bener-bener jos dah, bisa buat hunting. Kalau ini juga bisa dibilang match metal siluet juga bisa, bener-bener nitik lah akurasinya. Asami misalnya juga cocok. Nah, lanjut kita ke chamber di sini saya menggunakan chamber lokal ya, ribet banget. Saya menggunakan chamber lokal, chamber HJND ya, buatan Bogor. Di sini tertulis Made in Indonesia, buatan Indonesia. NHX3 ya, ini HJND yang versi NHX3, ini versi yang lamanya. Sekarang kan udah yang terbaru ya. Di sini saya masih menggunakan NHX3 dan saya masih puas banget dengan unit ini chamber HJND ini bener-bener mantep. Sini unit bocap ini nggak pernah ngecewain. Paling ya kalau senapan PCP penyakitnya ya paling di seal regulatornya sini, paling kadang bocor gitu kan, bocor ngisi tekanan angin misalnya di 2500 terus disimpan lama nggak kuat sealnya bocor, tapi itu masalah kecil ya, bisa diganti. Dan selain itu nggak ada sih masalah. Di sini tekanan angin ada 1500. Saya sengaja nyimpannya di tekanan rendah, nggak berani tekanan tinggi, karena tekanan tinggi seal regulatornya jadi gampang bocor nanti. Sebenarnya gampang sih ganti seal itu ya. Untuk bipod di sini juga saya menggunakan bipod ini ya, bipod popor M300. Ini bipod murah, cuma 200.000 ya, palingnya 200.000 harganya. Sekarang udah murah. Akutek aja sekarang udah turun ya harganya ya, bipod Akutek. Mungkin nanti kedepannya saya akan mengganti bipod Akutek nih, karena saya udah pesen popor baru buat senapan ini, popor baru. Jadi mungkin popor yang baru nanti bakalan pakai bipod Akutek, dan popor ini nanti saya tetap menggunakan bipod popor ini. Nah, lanjut ke segi teleskop di sini saya menggunakan teleskop murah Discovery 416 x 42. Di sini dia mempunyai perbesaran 4 sampai 16 dan diameter lensa depan 42, di mana perbesaran 416 ini bisa menembak, kalau kita dari segi berburu ya, bisa nembak sampai jarak 100 meter, asalkan senapan kita juga sanggup sampai jarak 100 meter, karena perbesarannya lumayan jauh ya. 416 ini udah cukup, sebenarnya bukan cukup, berlebihan ini buat berburu. Biasanya orang kan berburu pakainya teleskop fix 4x32 atau enggak 39x40 EG, itu udah cukup banget buat berburu. 416 ini sebenarnya agak berlebihan, karena saya juga suka main di lapangan tembak, jadi perlu teleskop yang lumayan jauh. Nah, ini teleskop Discovery ini. Tadi saya mau pakai Spike 312, cuma saya pikir tanggung 416 aja, jadi saya pakai teleskop Discovery ini 416, dan saya suka banget sama teleskop Discovery ini ya. Lanjut ke peredam
Peredam di sini saya ada beberapa, banyak banget peredam, dari mulai peredam lokal, peredam gratisan beli senapan dulu ya. Nah di sini ini ada peredam, ini peredam gratisannya dari beli senapan lokal, gak usah disebut mereka di sini. Peredam gratisan dari senapan lokal. Di sini kita bakalan dengerin suaranya. Kalau misalnya tekanan angin di 1500 ya. Tekanan angin di 1500, suaranya kayak gini. Ini tanpa peredam. Nah, ini tanpa peredam. Suaranya bener-bener Jos Marco Jos ya. Ini padahal tekanan angin 1500 loh. Kalau kita isi full di 2700, suaranya luar biasa. Sekarang saya akan mencoba menggunakan peredam. Ini peredam yang gratisan dari beli senapan lokal. Sebenarnya kalau buat peredam, kalau yang gratisan gini saya kurang merekomendasikan ya, karena biasanya akurasi tetap, cuma biasanya kurang senyap gitu, nggak senyap banget gitu kan. Karena kan kita biasanya pemburu pengen punya peredam yang sesenyap-senyapnya biar kalau nembak burung senyap. Nah ini penampakannya kalau udah pasang peredam. Sekarang kita bakal dengerin suaranya kalau pakai peredam. Ini peredam gratisan ya, peredam gratisan dari beli senapan. Kita bakalan dengerin suaranya. Tuh, ini suaranya masih nggak, ya lumayan meredam ya, daripada nggak pakai peredam sama sekali. Peredamnya cukup bagus. Ini saya udah pakai lama peredamnya, walaupun kurang bagus tapi saya masih pakai karena gratisan gitu kan. Peredamnya bener-bener ya lumayan lah untuk kelas gratisan. Kalau kita yang nggak mau beli peredam, atau misalnya nggak suka pakai peredam tapi pengen punya peredam, ini udah lumayan lah peredam ini. Oke, kita agak cabut. Ntar bakalan tes peredam yang lainnya. Oke, ini peredam yang gratisan ya. Di sini saya juga punya peredam ini nih, yang semua rata-rata pemburu pakai ya. Ya, peredam elephant. Ini saya juga dulu beli peredam elephant. Ini hampir semua pemburu di Indonesia pasti tahu peredam merek elephant ini. Merek yang udah merajalela. Ini harganya murah dan menurut saya lumayan senyap ya pokoknya. Secara panjang juga dia lebih panjang dari peredam yang gratisan, dan secara diameter juga dia lebih tebal ini. Otomatis pasti bakalan lebih senyap ya. Coba sekarang kita bakalan dengerin suaranya. Ini dengan peredam elephant. Tuh. Senyap. Ini lumayan senyap. Bukan lumayan ya, senyap, cukup senyap. Bisa dibilang hampir cuma kedengeran suara per hammernya doang, di dalamnya suara anginnya. Dan di depan nggak kedengeran. Boleh lah peredam elephant ini juga saya sampai beli 2 ya. Ini ada lagi peredam elephant nih. Sampai ada 2 peredam elephant. Ini yang satu sama, ini sama persis tuh. Saya punya 2 peredam elephant ini. Menurut saya untuk harga kisaran 80.000 sampai 90.000 ya harga peredam elephant ini lu bagus banget. Pak, saya mengenal kualitas peredam elephant ini. Kualitasnya lumayan bagus lah peredam elephant untuk tingkat senyapnya ya. Lanjut ke mimis. Nah, untuk mimis di sini saya menggunakan mimis Canon Hercules. Canon Hercules memiliki berat 13,6 grain. Ini mimis lokal, ini sebenarnya mimis lokal. Tapi kualitasnya sangat bagus ya, hampir menyaingi kualitas impor. Menurut saya ini rapi banget. Ini untuk PCP saya menggunakan ini karena dia memiliki berat yang memadai buat senapan saya. 13,6 grain ya. Sebenarnya ada kan kayak Barracuda Hunter Extreme itu 16,2 grain tapi terlalu berat. Ini juga senapannya kan powernya nggak sekencang kayak power senapan Samyang Sumatera atau semacamnya. Nah untuk Samyang Sumatera saya juga ada mimisnya, mimis Samyang ini ori, bukan yang lokalan. Ini kalengnya karatan kena hujan, tapi mimisnya bener-bener masih baru, belum pernah saya pakai. Dulu saya punya hunting master pakai mimisnya ini. Saya beli 2 kaleng, satu saya jual, satu saya simpan padahal nggak dipakai. Lanjut, nah untuk senapan di sini saya ada senapan uklik satu. Ini senapan uklik. Ini nggak tahu ya mereknya apa, ini bukan kayak Sharp atau kayak Canon.
Ini senapan uklik zaman dulu. Untuk kekerannya saya menggunakan kekeran ini red dot ya, karena uklik kan ya jarak tembaknya berapa meter sih kalau uklik kan. Jadi saya menggunakan red dot, enak banget buat kalau nembak tikus. Ini senapan saya selalu pakai kalau buat nembak tikus ya. Nembak tikus di malam hari ini enak senapannya karena enteng dan red dot ya. Jadi kalau malam gini kan nyalain ya di game gitu tok gitu. Mantep ini. Kita tes saya dengar suaranya. Kita bakal ini senapannya nggak auto ya, jadi kita uklik, namanya uklik pompa manual. 2 4 5 6 7 deh. Kita coba dengerin suaranya di 7 pompa tanpa peredam ya. Tanpa peluru juga, ini tanpa peredam. Nah, suaranya bulat ya. Mantap. Kalau biasanya senapan uklik, kalau yang suaranya bulat dia berarti powernya fokusnya ke depan. Maksudnya anginnya itu benar-benar ngedorong ke depan. Jadi nggak ada gentakan balik angin ke belakang. Jadi powernya benar-benar fokus ke depan. Itu yang saya suka dari uklik ini ya. Walaupun uklik jadul, tabung gede, teknologinya nggak ada. Dia nggak ada cancel kokang, nggak ada. Kalau yang uklik-uklik zaman sekarang kan kita udah pompa, tekan gini cek langsung masukin peluru kan, atau nggak ada juga sekarang uklik tuh yang Greyhound itu yang bisa pakai magazin. Itu benar-benar mantap itu ukliknya. Nah, untuk senapan PCP ini sebenarnya memiliki berbagai macam cara buat ngisi anginnya. Ini kan di sini ada anginnya nih. Di sini anginnya saya masih ada 1500 PSI. Kalau saya biasanya gunakan pompa ya. Di sini saya menggunakan pompa PCP. Merek apa ini ya? GX yang filter, tapi bukan yang filter di sini. Filternya ada di sini nih. Di selangnya di dekat kuplernya. Nah, sebenarnya bentuknya sama ya sama ini apa? Sama kayak ribet banget. Sama kayak pompa sepeda. Ini saya juga ada pompa sepeda. Merek Airbus. Pompa bagus juga ini. Beda. Yang ngebedain dia sama pompa sepeda. Kalau pompa PCP ya pasti banyak orang deh. Pompa sepeda. Nih. Dia maksimal pressure-nya, ayo fokus, maksimal pressure-nya cuma sampai 160 PSI ya. Dimana 160 PSI itu di senapan PCP sama sekali nggak berguna. Ada bahkan senapan PCP yang sekali tembak bisa sampai 500 PSI ya pakai anginnya, itu luar biasa itu powernya. Senapan-senapan big game biasanya yang pakai tekanan angin segitu ya. Nah, kalau ini pompa PCP, yuk fokus, fokus dong. Kok malah fokus? Fokus dong. Nah, untuk pompa PCP ini dia bisa sampai 6000 PSI ya. Cuma biasanya orang gila sih kalau bisa sanggup pompa sampai 6000 6000 PSI karena nggak ada ya sebenarnya senapan yang bisa nampung sampai 5000 PSI itu senapan apa itu? Meledak yang ada tabungnya. Sangat tidak direkomendasikan dan sangat tidak aman ya. Ya kita walaupun kita mungkin dibilang senapan big game gitu kan ya, tapi kita tetap main safety aja lah, main di paling tinggi 3200 PSI lah. Karena kan senapan import pun kayak HW100 efek impact pun direkomendasi ini cuma sampai 200 bar. 200 bar itu 2900 PSI ya. Nah, ini saya juga membeli peredam dari Kabupaten Binjai, Medan. Masih baru, saya udah pakai, cuma baru pakai beberapa kali. Belum pernah dipakai hunting, cuma dipakai nembak-nembak doang. Tapi saya suka banget. Ini adalah peredam Neo GNT buatan Medan. Memiliki drat kuningan ya, jadi dia lebih kuat daripada peredam yang dratnya ini besi ya. Dia lebih tahan lah daripada yang ini untuk drat. Untuk tingkat kesenyapan ini 80%, ini 90% ya. Ini bener-bener senyap banget peredam Neo GNT ini ya. Balik. Peredam Neo GNT ini bener-bener senyap banget. Kita akan tes. Sini saya pasang peredamnya. Biar enak. Saya di sini aja. Nah, ini peredam Neo GNT ya. Memiliki drat kuningan.
memiliki drat kuningan tuh. Serem ya, keren banget peredamnya. Oke, senapan saya jadi panjang banget, dan jadi gede banget gitu peredamnya kesannya tuh. Mantep ini peredam luar biasa, senyapnya bener-bener senyap banget, suaranya cuma kayak ban dikempesin, bener-bener senyap. Kita bakal tes dengar suaranya. Oke, ini udah kencang ya. Nih, bener-bener kayak kedengeran suara ininya doang nih, fire hammer yang di dalam chamber ini ya. Coba kita dengerin sekali lagi. Ini tekanan angin di 1500 PSI ya, tuh kelihatan 1500 PSI. Kalau ada pelurunya, ini kan nggak ada peluru ya, saya nembak cuma angin doang. Kalau ada pelurunya dia bakal lebih senyap lagi. Nih, dengerin lagi nih, saya deketin suara ininya. Tuh, bener-bener senyap banget. Ini bener-bener apa? Saya suka banget sama peredam yang Neo GNT ini bener-bener senyap. Ini 80, ini 90 senyapnya. Kalau ini 65. Karena peredam gratisan, tapi biarpun peredam gratisan saya pun masih sering pakai peredam ini kalau lagi ini karena dia kecil. Dia memiliki ukuran yang kecil, bandingin aja sama peredam Neo GNT ini. Tuh. Ukurannya ini bener-bener enak buat kalau dibawa hunting. Dia kecil, simple, pendek. Kalau ini, waduh, masuk tas juga kayaknya mesti copot peredam ya, nggak bisa mau peredam ya. Karena peredamnya tebal sama gede. Guys, copot peredamnya. Oke, pompa PCP nya jatuh. Aman. Oke, saya rapiin dulu peredamnya. Direkomendasiin ya teman-teman, ini peredam Neo GNT ini bener-bener luar biasa. Saya sih belum tahu ya ini peredam apa namanya, awet apa enggak ya, tapi kalau dilihat dari bahannya ya, dia sekat banyak, sekat buat ngeredam suara, drat kuningan, dratnya ini. Kalau dilihat dari bahannya sih harusnya dia ini awet, semoga aja awet ya, tapi harusnya awet lah bahan kuningan mah. Harganya juga nggak dibilang mahal-mahal banget, enggak ya, ini kan karena peredam lokal juga, tapi peredam lokal yang yang rada ditaruh aja gini. Oke, yang rada berkualitas ya, dia peredam lokalnya sama kayak peredam Kakatua Suppressor dan sebagainya. Ini peredam mantep. Kalau teman-teman mau, ini harga sekitar 150.000, banyak di Tokopedia, di online store, atau banyak kayak peredam Neo GNT ini. Tokopedia, Bukalapak, Shopee ada, jualnya Bukalapak di mana-mana. Namun kalau buat mau peredam yang harganya juga nggak terlalu mahal tapi impor, teman-teman bisa pakai Greyhound ya, Greyhound HW100, Greyhound HW200 itu. Greyhound HW200 itu 300.000, panjangnya panjang banget, modelnya kayak peredam HW tapi dia panjang. Itu mantep tuh. Itu juga peredam saya naksir waktu ngeliat. Jadinya akhirnya beli Neo GNT ini karena ngeliat reviewnya bagus ya. Oke, rapin. Sekian dulu buat video review peralatan senapan saya. Semoga teman-teman terhibur dan suka ya. Saya di sini bukan untuk pamer atau mengajarkan, saya cuma ingin berbagi pengalaman dan berbagi cerita dari unit yang saya miliki ya. Sekian teman-teman, terima kasih.